Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman semua. Balik lagi kita bahas-bahas soal tentang P3K Guru di tahun 2023 ini, tentang materi pokok P3K yang terbaru ya teman-teman ya, khusus di 85, yaitu guru ahli pertama, ada 39 poin. Nah, yang video kemarin sudah kita bahas teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi di poin selanjutnya. Oke. Nah, sekarang di poin ke-26 yaitu tentang berpikir kritis nih teman-teman semua. Berpikir kritis adalah kemampuan penting yang harus dimiliki oleh seorang pendidik karena memungkinkan mereka untuk menganalisis informasi secara mendalam. Dalam konteks SJT ini, teman-teman semua, pertanyaan yang berkaitan dengan berpikir kritis mungkin akan menguji teman-teman semua tentang kemampuan Anda dalam menganalisis situasi yang kompleks, memahami perspektif yang berbeda, dan mengambil keputusan yang terinformasi. Beberapa aspek yang dapat menjadi fokus pada pertanyaan SJT terkait dengan berpikir kritis, misalkan teman-teman seperti ini ya. Analisis informasi, yang kemampuan untuk menganalisis informasi yang kompleks. Kemudian ada pemecahan masalah, kemudian ada penilaian argumentasi, kemudian ada pengambilan keputusan yang rasional, kemudian yang terakhir adalah pasti pemecahan konflik. Jadi pasti yang pemecahan konflik ini selalu hadir di soal SJT ini teman-teman semua. Karena kemampuan untuk menangani konflik atau situasi yang menantang dengan sikap yang tenang, mengambil langkah-langkah yang dipertimbangkan, dan mencari solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak terlibat. Ini 5 yang disinyalir akan nanti teman-teman hadapi. Silakan trik-triknya teman-teman ya. Ini yang kalau misalkan ada pemecahan konflik, teman-teman akan pilih yang mana. Nah, di sini sudah ada, silakan teman-teman dibaca-baca lagi. Oke. Coba ya kita diimplementasikan ke dalam soalnya. Nah, dalam soalnya ini di poin nomor 26, ketika seorang siswa menunjukkan ketidakmampuan dalam memahami materi pelajaran tertentu, tindakan terbaik yang dapat diambil oleh seorang guru itu apa? Apakah A menyatakan bahwa siswa tersebut tidak mampu dan tidak akan mampu memahami materi pelajaran tersebut? Ini malah membuat pesimis siswa, jadi kita langsung delete. Yang B, memberikan tugas tambahan kepada siswa tersebut untuk meningkatkan pemahaman. Boleh kita checklist dulu. C, mencari sumber daya tambahan atau metode pengajaran yang alternatif yang sesuai dengan pengajaran alternatif yang sesuai untuk membantu siswa tersebut. Good, kita checklist. D, mengabaikan, jelas kita langsung delete. Mendorong siswa tersebut untuk mengikuti bimbingan belajar. Sekilas benar ya teman-teman ya, tapi kita nggak akan pilih karena ini tidak ada kegiatan gurunya. Jadi gurunya itu harus ada proaktif dulu. Jadi option E nggak akan kita pilih. Option B dan C teman-teman semua, tapi yang paling optimal adalah yang C. Mencari sumber daya tambahan, itu poin 1, kemudian metode pengajaran pun poin 2. Ada 2 poin di dalam option C ini, sehingga dia menjadikan poin paling tinggi, yaitu poin 5. Seorang guru harus mencari sumber daya tambahan untuk memberikan terbaik untuk dalam kelas tersebut. Nah, metode pengajaran alternatif yang sesuai untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan, seperti itu. Sehingga teman-teman semua, mendorong siswa untuk mengikuti bimbingan belajar di luar sekolah mungkin dapat membantu, tapi tindakan tersebut harus disertai dengan upaya untuk menyesuaikan pengajaran di kelas menyesuaikan pengajaran di dalam kelasnya juga. Jadi yang paling optimal itu yang C ya teman-teman ya. Nah, mencari sumber daya tambahan atau metode pengajaran alternatif yang sesuai untuk membantu siswa tersebut, seperti itu. Nah, nomor 2 ini masih tentang berpikir kritis nih teman-teman. Ketika sebuah konflik terjadi antara dua siswa di kelas, tindakan yang sebaiknya diambil oleh seorang guru itu yang mana? Apakah A, membiarkan siswa menyelesaikan konflik mereka sendiri tanpa campur tangan? Ini kita delete. Yang B, menghukum kedua siswa tersebut agar mereka tidak mengulangi perbuatan tersebut atau mengulangi perilaku tersebut. Kalau misalkan menghukum kedua tersebut tanpa ada ini ya, untuk tanpa ada memberikan efek jerah, boleh deh coba kita di checklist dulu. Yang C, membuat kedua siswa tersebut saling meminta maaf, boleh. Yang D, membicarakan masalah ini secara terbuka di depan kelas sebagai peringatan bagi siswa lain, boleh. Yang E, mengadakan pertemuan pribadi dengan kedua siswa untuk mendengarkan permasalahan mereka dan mencari solusi bersama. Good. Option C adalah option paling tinggi teman-teman semua. Ini di sini ada mengadakan pertemuan pribadi. Kemudian di sini juga ada sistem mendengarkan, sehingga semua treatmentnya akan kita ambil sesuai dengan kebutuhan atau solusi bersama di dalam kelas tersebut atau di dua orang tersebut. Jadi dengan option E ini kita akan pilih poin paling tinggi ya teman-teman ya. Dengan mengadakan pertemuan pribadi dengan kedua siswa, guru dapat mendengarkan setiap perspektif, memahami akar masalah, dan mencari solusi bersama, seperti itu. Oke, kalau menghukum atau mempermalukan siswa di depan kelas dapat memperburuk situasi ya teman-teman ya. Sedangkan membiarkan siswa menyelesaikan konflik mereka sendiri tanpa campur tangan tidak menjamin penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Nah, kita masuk lagi teman-teman di poin ke-27 tentang berbagai teknik asesmen di tingkat kelas. Dalam konteks SJT ini teman-teman semua, pertanyaan terkait dengan berbagai teknik asesmen di tingkat kelas yang sesuai dengan tujuan pembelajaran mungkin akan menguji pemahaman teman-teman semua tentang berbagai metode evaluasi yang digunakan oleh pendidik untuk mengukur pemahamannya. Nah, lihat teman-teman ya,
Di sini misalkan ada tes tertulis. Ini melibatkan pemberian pertanyaan terstruktur dan tugas tertulis kepada siswa untuk mengukur pemahaman mereka terhadap materi pelajarnya. Nah, itu triknya. Sedangkan ujian lisan melibatkan sesi tanya jawab, kemudian presentasi, yang seperti itu. Nah, nomor 3, proyek atau presentasi memberikan siswa tugas proyek yang membutuhkan penelitian dan presentasi di depan kelas yang membantu mengukur pemahaman mereka tentang topik tertentu. Ada juga tentang penugasan berbasis keterampilan, ada juga yang observasi, ada juga yang portofolio. Nah, jadi ini berkaitan dengan berbagai teknik asesmen di tingkat kelas tersebut. Coba ya teman-teman kita ke soalnya yang berkaitan dengan poin nomor 27 ini. Seorang guru ingin mengevaluasi pemahaman mendalam siswa tentang topik yang kompleks. Teknik asesmen mana yang paling efektif untuk mencapai tujuan ini? Apakah A. Diskusi kelompok reflektif tentang topik tersebut, B. Ujian tertulis berbasis pilihan ganda dan esai, C. Proyek praktik langsung terkait dengan topik tersebut, D. Presentasi individu tentang topik yang telah dipelajari, E. Ujian lisan berbasis penjelasan konsep yang terkait. Di sini teman-teman, seorang guru ingin mengevaluasi pemahaman mendalam tentang topik yang kompleks, teman-teman semua. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang A, diskusi kelompok reflektif tentang topik tersebut. Diskusi kelompok reflektif tentang topik itu, melalui diskusi ini teman-teman, siswa memiliki kesempatan untuk berbagi dan memperdalam pemahaman mereka tentang topik yang kompleks. Diskusi tersebut juga memungkinkan siswa untuk belajar satu sama lain dan memperoleh sudut pandang yang berbeda. Opsi lainnya mungkin kurang efektif dalam menggali pemahaman dalam siswa tentang topik yang rumit. Jadi yang kita pilih adalah jagoan ya teman-teman, antara 5 opsi tersebut, yaitu option A, diskusi kelompok reflektif tentang topik tersebut, seperti itu. Nanti teman-teman juga pasti sudah terbiasa dalam menyelesaikan soal-soal SCT ini. Jadi teman-teman semua terus didiri soalnya ya, jangan sampai lelah. Balik lagi ke soal berikutnya, balik ke soal sebelumnya, terus sampai teman-teman paham tentang soal-soal tersebut. Nah, nomor 4 ini masih tentang berbagai teknik asesmen di tingkat kelas ya. Saat mengajar topik yang kompleks, seorang guru ingin mengukur pemahaman mendalam siswa. Teknik asesmen yang mana teman-teman yang paling tepat untuk digunakannya? Yang A. Ujian tertulis berbasis pilihan ganda, B. Diskusi kelompok terarah tentang topik tersebut, C. Tugas proyek yang memerlukan pemecahan masalah, D. Penilaian observasi partisipasi siswa dalam diskusi kelas, E. Ujian lisan yang mendorong penjelasan rinci dari siswa tersebut. Nah, yang paling tepat yang mana teman-teman? Tentang mengukur pemahaman mendalam siswa. Ternyata yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman ya, tugas proyek dan memerlukan pemecahan masalah. Yang paling tepat daripada yang lain ini dia memiliki poin 5 teman-teman. Karena tugas proyek memerlukan pemecahan masalah dan memberikan tugas proyek yang mendorong pemecahan masalah, guru dapat mengukur pemahaman mendalam siswa secara praktis dan kontekstual. Teknik ini memungkinkan siswa untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi nyata yang dapat memberikan gambaran yang lebih holistik tentang pemahaman mereka terhadap topik yang kompleksnya. Jadi semuanya adalah bisa kita gunakan, tapi kita lihat dulu mana yang paling tepat dari yang tepat opsinya, seperti itu. Nah, option C ini teman-teman menjadi poin paling tinggi daripada option-option yang lainnya, seperti itu. Oke, kita lanjut teman-teman ya di poin nomor 28, yaitu tentang konsep dan prinsip assessment as learning dan assessment for learning. Nah, assessment as learning dan assessment for learning ini dua pendekatan penting dalam konteks penilaian teman-teman. Nah, assessment as learning ini yang pertama melibatkan partisipasi aktif siswa dalam proses assessment. Di sini siswa terlibat secara langsung dalam mengidentifikasi dan mengatur tujuan pembelajaran mereka, mengevaluasi kemajuan mereka dengan prinsip-prinsip mencakup pemberdayaan siswa dalam memahami kriteria penilaian, mendorong refleksi metagognitif dan memfasilitasi pertumbuhan diri. Nah, sedangkan assessment for learning ini, pengguna assessment ini untuk memberikan umpan balik teman-teman yang berguna kepada siswa sehingga mereka dapat memahami kekuatan mereka. Prinsip-prinsip termasuk memberikan umpan balik yang konstruktif, menetapkan harapan yang jelas, dan memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses evaluasi tersebut, seperti itu. Nah, coba ya kita lanjut ke soalnya tentang poin nomor 8 ini. Nah, seorang guru sedang memberikan tugas proyek kepada siswa yang mendorong mereka untuk merenungkan pemahaman mereka tentang materi pelajaran yang baru dipelajari. Tujuan utama dari tugas ini adalah yang mana teman-teman? Apakah A. Mendorong siswa untuk bersaing satu sama yang lain? Jelas nomor 5 ini yang option A. Kita delete ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang B lihat teman-teman. Yang B memberikan penilaian akhir nih teman-teman tentang pemahaman siswa. Boleh kita checklist dulu. Kemudian yang C melibatkan siswa dalam penilaian diri dan refleksi metagognitif. Good, kita checklist juga. D menilai kemajuan siswa secara menyeluruh. Good. Yang E memperkenalkan persaingan sehat di antara siswa. Boleh. Tadi ada 4 ya teman-teman ya, B, C, D dan E.
Tapi teman-teman semua, yang paling tepat adalah yang C, melibatkan siswa dalam penilaian diri dan refleksi metakognitif. Kenapa bisa seperti itu? Di sini lihat teman-teman ya. Seorang guru sedang memberikan tugas proyek kepada siswa yang mendorong mereka untuk merenungkan pemahaman mereka tentang materi pelajaran yang baru dipelajari. Tujuan utama tugas ini adalah yang mana? Ternyata harus kita melibatkan siswa dulu teman-teman semua. Pembahasannya dengan mendorong siswa untuk merenungkan pemahaman mereka tentang materi pembelajaran. Tugas ini membantu siswa dalam proses penilaian diri dan refleksi metakognitif. Melalui refleksi ini, siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang proses belajar mereka sendiri, seperti itu. Nah, teman-teman semua yang belum daftar webinar P3 Guru di tahun 2023 ini, silahkan teman-teman untuk daftar ya di WA Minta di 0877 2331 7506. Insya Allah nanti webinar kita akan bahas soal yang terbaru. Itu semuanya teman-teman semua dedikasikan untuk sedekah ya. Mudah-mudahan dengan mendaftar ini teman-teman lebih lancar lagi, berkah, dan mudah-mudahan bisa lulus jadi ASN P3 kami. Let's go lagi teman-teman ya, kita ke nomor 6, masih tentang konsep dan prinsip asesmen as learning dan for learning-nya. Seorang guru melibatkan siswa dalam menetapkan tujuan pembelajaran pribadi dan mengembangkan strategi untuk mencapainya. Tindakan ini bertujuan untuk apa? Apakah A, membuat penilaian berdasarkan standar kelas yang ditetapkan, B, meningkatkan standar akademik secara keseluruhan, C, memperkenalkan persaingan sehat di antara siswa, D, melibatkan siswa secara aktif dalam penilaian diri, E, menilai kemampuan siswa dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Opsi yang paling tepat adalah yang D teman-teman semua nih, karena dia berani melibatkan siswa secara aktif dalam penilaian diri. Nah, ini adalah keterlibatan. Ini pun ada kata kalimat keterlibatannya. Jadi opsi D ini adalah opsi yang paling tinggi nilainya teman-teman. Dengan melibatkan siswa dalam menetapkan tujuan pembelajaran pribadi, guru mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam penilaian diri. Melalui proses ini, siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan dan kelemahan mereka sendiri, serta merencanakan langkah-langkah untuk meningkatkan pembelajaran mereka. Jadi opsi D ini paling kita akan pilih sebagai opsi paling tinggi, yaitu melibatkan siswa secara aktif dalam penilaian dirinya. Seperti itu. Gampang ya. Nanti lanjut lagi kita ke poin 29 nih teman-teman. Di sini ada pemanfaatan hasil asesmen untuk perbaikan pembelajaran atau feedbacknya. Nah, pemanfaatan hasil asesmen untuk perbaikan pembelajaran adalah praktik penting dalam dunia pendidikan yang memungkinkan guru untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa berdasarkan hasil evaluasi. Dalam konteks situasi judgment test atau SJT ini, teman-teman, pertanyaan terkait dengan pemanfaatan feedback dapat menguji pemahaman Anda tentang pentingnya memberikan umpan balik yang efektif dan memotivasi untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Beberapa aspek yang mungkin menjadi fokus pertanyaan SJT terkait dengan pemanfaatan hasil asesmen untuk perbaikan pembelajaran adalah tentang umpan balik yang konstruktif. Di sini ada triknya tentang kemampuan untuk memberikan umpan balik yang spesifik, jelas, dan terkait. Nah, keterlibatan siswa dalam proses evaluasi itu pun penting juga. Nah, penetapan tujuan pembelajaran yang realistis, kemudian pengembangan rencana pembelajaran individu. Di sini ada tentang hasil evaluasi, kemudian karena ini kan feedback ya teman-teman ya. Kalau feedback itu kan kita mendapatkan apa yang sudah kita berikan, evaluasi yang sudah kita berikan. Untuk apa nantinya? Nanti ada refleksi, kemudian ada hal-hal yang lainnya untuk kita gunakan. Nah, kita ke soalnya ya teman-teman ya. Seorang guru sains mengadakan sesi konseling individu dengan setiap siswa setelah ujian untuk membahas hasil mereka secara terperinci. Selama sesi, guru memberikan saran konkret kepada setiap siswa tentang bagaimana mereka dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang konsep-konsep tertentu. Tindakan ini merupakan contoh penempatan hasil asesmen untuk apa? Apakah untuk mengukur kemajuan siswa secara keseluruhan, B, memberikan pengeringkat siswa berdasarkan hasil ujian, C, menetapkan standar prestasi akademik yang ketat, D, memfasilitasi perbaikan individu dan pengembangan siswa, E, menekankan pada persaingan akademik di antara siswa. Jelas teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman bingung, karena SJT itu optionnya itu sama, hampir benar semua, karena kan itu dia per poin. Poin 1 sampai dengan poin 5. Jadi teman-teman semua harus siap untuk memilih poin paling tinggi, yaitu poin 5. Dengan menggunakan kita teknik ini teman-teman, kita kasih teknik clue aja gitu. Kalau misalnya clue-nya itu soalnya positif, maka kita akan pilih option yang paling positif daripada option-option yang lainnya. Di sini teman-teman semua, ini adalah guru sains. Misalnya ini adalah gurunya, bisa diganti dengan guru mapel yang lainnya. Mengadakan sesi konseling ya teman-teman ya, setelah ujian berhasil atau membahas hasil mereka secara terperinci. Jadi opsi yang paling tepat adalah nomor 7 ini adalah yang D teman-teman, memfasilitasi perbaikan individu dan pengembangan siswa. Dengan mengadakan sesi konseling individu teman-teman, dengan memberikan umpan balik yang terperinci, guru membantu siswa dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan merencanakan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang konsep-konsep sains yang sulit.
Nah, ini adalah suatu option yang akan kita pilih. Option D ini memfasilitasi perbaikan individu dan pengembangan siswanya. Dan pengembangan siswa biasanya ada poin lebih itu di kata penghubung dan gitu teman-teman, karena kan kalau dan itu kan pasti ada 2 poinnya biasanya, seperti bisa kita curigai, tapi tidak semuanya yang ada dan itu adalah harus kita jawab ya, bisa jadi dannya itu salah atau tidak tepat, maka kita tidak akan jawab seperti itu. Nah, di soal nomor 8 ini masih tentang pemanfaatan hasil asesmen ya teman-teman ya. Seorang kepala sekolah sedang melakukan evaluasi kinerja guru-guru di sekolahnya. Dia menggunakan data hasil tes, observasi kelas, dan umpan balik siswa untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaikan dan pengembangan bagi setiap guru. Tindakan ini mencerminkan pemanfaatan hasil asesmen untuk apa? Apakah menetapkan peringkat kinerja guru-guru, B. memfasilitasi pengembangan profesional dan perbaikan kerja. Yang B bagus teman-teman ya, ini tentang ada perbaikan kerja. Ini kita delete checklist dulu ya. Yang C membuat keputusan tentang kenaikan gaji, ini tidak ada kaitannya. Dia mendorong persaingan di antara guru-guru, ini tidak ada penjelasan ya, persaingan positif atau bagaimana, ini langsung kita delete. Yang E menilai kemampuan pengajaran guru-guru secara keseluruhan, good juga. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman ya. Dia bisa memfasilitasi pengembangan profesionalnya dan perbaikan kinerjanya. Jadi ada 2 poin yang akan ada di option B ini, dan kita akan pilih sebagai poin paling tinggi, yaitu poin 5 seperti itu. Dengan menggunakan data hasil tes, observasi kelas, dan umpan balik siswa, kepala sekolah dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan pengembangan bagi setiap guru. Dengan melakukan evaluasi kinerja ini, kepala sekolah dapat memfasilitasi pengembangan profesional dan perbaikan kinerja bagi para gurunya, sehingga membantu mereka untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas pengajaran mereka. Option B ini akan kita pilih sebagai poin paling tinggi, itu memfasilitasi pengembangan profesionalnya sehingga bisa memberikan perbaikan kerjanya si guru tersebut, seperti itu. Oke, coba teman-teman ya, kita ke poin 30 ini tentang program remedial dan program pengayaan berdasarkan hasil asesmennya nih. Dalam konteks pendidikan, program remedial dan program pengayaan teman-teman pasti sudah hafal ya, 2 strategi penting ini yang didasarkan pada hasil asesmen untuk membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka. Dalam soal SJT ini, teman-teman semua, pertanyaan terkait dengan program remedial dan pengayaan mungkin saja akan menguji teman-teman semua tentang pentingnya mengidentifikasi kebutuhan individu dan menyusun program yang sesuai untuk mendukung kemajuan mereka. Nah, seperti ini teman-teman. Pengidentifikasian kebutuhan siswa, ini kemampuannya untuk menganalisis hasil asesmennya sehingga kita bisa membuat program terbaik dengan pengayaan atau dengan remedialnya. Kemudian pengembangan program remedialnya teman-teman semua. Ini di sini ada teman-teman disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa sehingga mereka dapat mendapatkan bantuan tambahan. Ini kan kalau misalkan pengembangan program itu kan ada yang remedialnya dia 50% ke bawah, 50% ke atas, atau dia 50%. Nah, itu kan ada tentang tutor sebaya, kemudian kelompok atau pembelajaran ulang. Nah, itu seperti itu programnya. Kemudian yang nomor 3 ini pengembangan program pengayaan, kemampuan untuk merancang program pengayaan yang merangsang dan menantang siswa setelah teman-teman semua mencapai pemahaman yang mendalam dalam suatu subjek tersebut. Nah, teman-teman semua, yang terakhir adalah evaluasi efektivitas program. Kemampuan untuk mengevaluasi efektivitas program remedial dan pengayaan melalui pemantauan kemajuan siswa dan penyesuaian program secara berkala berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Jadi ada 2 teman-teman ya, ada remedial, ada pengayaan. Kalau remedial adalah pengulangan untuk siswa yang belum masuk dalam target pembelajaran, atau misalkan yang pengayaan itu teman-teman atau siswa tersebut sudah melebihi atau sudah paham dalam sebuah materi tersebut dengan menggunakan tes atau asesmen tersebut, seperti itu untuk mengklasifikasinya. Nah, kita ke soalnya ya. Seorang kepala sekolah meminta setiap guru untuk merencanakan program remedial dan program pengayaan berdasarkan hasil asesmen siswa di kelas. Guru-guru diharapkan dapat mengidentifikasi siswa yang membutuhkan bantuan tambahan dan merancang program remedial yang sesuai, serta menantang siswa yang menunjukkan kemampuan di luar rata-rata melalui program pengayaan. Tindakan ini mencerminkan pemanfaatan hasil asesmen untuk apa? Ini dua-duanya teman-teman ya, diimplementasikan, ada yang remedial, ada juga yang pengayaan. Apakah A meningkatkan persaingan di antara guru-guru? Ini seperti tadi, ini tidak ada kalimat positifnya, kita langsung delete aja. Yang B menetapkan peringkat kinerja guru-guru berdasarkan pencapaian siswa, ini boleh deh kita checklist. Yang C mengadaptasi pengajaran sesuai dengan kebutuhan individu siswa, boleh. Yang D memastikan bahwa semua guru memberikan nilai yang setara, boleh. Yang E membandingkan kinerja guru dari berbagai sekolah, ini tidak akan kita pilih. Ini membandingkan bukan ranah dari SJT yang terbaik. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang mana teman-teman semua ini? Ada yang B, C, dan D. Nah, yang akan kita pilih adalah yang C teman-teman semua, mengadaptasi pengajaran sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Di sini ada poin paling tinggi adalah sesuai dengan kebutuhan siswa.
dengan meminta guru untuk merencanakan program remedial dan program pengayaan berdasarkan berdasarkan hasil asesmen siswa. Kepala sekolah mendorong adaptasi pengajaran sesuai dengan kebutuhan individual siswanya. Dengan demikian, program-program tersebut dapat disesuaikan untuk membantu siswa yang membutuhkan bantuan tambahan dan menantang siswa yang menunjukkan kemampuan di luar rata-rata. Jadi ada dua teman-teman, ada yang pengayaan, ada yang remedial. Dua-duanya harus kita apakan kalau dalam kelas tersebut, seperti itu soalnya. Oke, coba ya teman-teman ya, kita ke soal nomor 10 nih. Seorang guru telah mengidentifikasi bahwa beberapa siswa di kelasnya memerlukan bantuan tambahan dalam memahami materi pelajaran. Selain itu, beberapa siswa menunjukkan minat dan kemampuan yang luar biasa dalam topik tertentu. Bagaimana seharusnya seorang guru mengatasi kebutuhan beragam ini? Apakah harus guru merancang rencana pembelajaran khusus untuk setiap siswa berdasarkan kebutuhan mereka? Good, ini boleh kita checklist dulu. Yang B, guru harus fokus hanya pada siswa yang menunjukkan potensi akademik di luar rata-rata. Nggak boleh ya teman-teman ya. Yang C, guru harus mengabaikan kebutuhan, ini pun apalagi tidak boleh. Yang D, guru harus menugaskan asisten guru untuk menangani, ini nggak boleh, harus langsung gurunya sendiri. Yang E, guru harus memberikan tugas tambahan kepada siswa yang menunjukkan kemampuan luar biasa. Nah, boleh juga teman-teman. Nah, option D ini teman-teman supaya nggak kita salah tafsir ya. Guru harus menugaskan asisten guru untuk menangani siswa yang membutuhkan bantuan tambahan. Jadi yang harus kita pilih adalah guru tersebut harusnya proaktif teman-teman, seperti itu ya. Jadi jangan sampai teman-teman pilih yang memang sudah lepas tangan gurunya, seperti itu. Kecuali kalau misalnya dalam soal tersebut sudah dilakukan treatment lanjutan, kayak misalkan didatangkan orang tua, ngobrol bersama, nah itu baru kita kasih solusi yang lainnya. Tapi kalau misalkan hanya melakukan kesalahan, ya kita tidak boleh langsung menghakimi siswa tersebut, seperti itu. Nah, opsi yang paling tepat adalah yang A. Guru harus merancang rencana pembelajaran teman-teman semua berdasarkan kebutuhan mereka. Dalam situasi ini, seorang guru dihadapkan untuk merancang rencana pembelajaran yang mencakup kebutuhan beragam siswa di kelasnya. Hal ini mencakup pemberian bantuan tambahan kepada siswa tersebut teman-teman yang memerlukan, sekaligus menantang siswa yang menunjukkan kemampuan luar biasa. Dengan merancang rencana pembelajaran yang khusus teman-teman semua, dilihat ya, guru nih teman-teman memastikan bahwa kebutuhannya tuh sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing atau berdiferensiasi, seperti itu. Nah teman-teman semua, semoga ini bermanfaat. 10 soal ini bisa mengatakan teman-teman semua menjadi SMP 3K di tahun ini ya, amin. Dan teman semua, terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke teman guru yang lainnya, bagikan ke grup guru lainnya, dan mudah-mudahan kita semua menjadi perbuatan yang amal jariah teman-teman ya, karena membagikan sesuatu yang bermanfaat. Terima kasih teman-teman semua, jangan lupa ditonton ya dari part-part sebelumnya. Nanti kita akan upload lagi di soal-soal berikutnya. Dadah.